Nah ini sahabat Jupri sendiri seorang kiai jadi panser. Nah, mungkin ada panser ya. Lah kiai ini beda di panser dan nyong jadi panser ngapa? Ini anugerah atau musibah saya nggak tahu, terjebak menjadi kasat di Madukara itulah. Jadi dari bawah itu lebih nikmat dan lebih apa ya, lebih mengenal lah, nggak bisa diungkap kalau itu sampai kiamat kurang 2 hari pun masih keterasa kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Tarmin, masih di channel YouTube Ansor Madukara. Yang kali ini sudah hadir di depan kita sahabat Jupriyanto. Sahabat Jupriyanto ini salah satu sosok panser di Kecamatan Madukara. Nah, seperti apa? Mari kita buka bersama-sama. Mari kita ungkap apa ya cerita Kang Jupriyanto ini di media Ansor Madukara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat? Alhamdulillah. Gimana rasanya ini langsung saja setelah menjadi Kasat Koryon, karena sahabat Jupri ini unik. Ini jadi Kasat Koryon baru mungkin 1 bulan yang lalu setelah Kang Percap mendampingi sahabat Mujiono. Ini gimana ini tanggapannya terkait dengan posisi panjenengan sebagai Kasat Koryon? Kalau bahas Kasat Koryon sebenarnya itu ya nano ya, lucu. Saya sendiri itu masih seperti tidak percaya kalau saya adalah kasat. Seperti itu. Tapi ya alangkah baiknya ya semua saja perlu kita pelajari, walaupun di Qaidah itu kan ada mengatakan jangan sampai mencari jabatan di NU. Tapi ketika kamu disodori suatu jabatan, jangan wani-wani nolak. Berarti intinya siap dimanapun ditugaskan, lah ya. Nah, seperti itu kira-kira. Apalagi sudah menjadi anggota panser, waktunya ditunjuk jadi kepala, jadi ketua ya siap ya. Iya. Gimana ini progresnya untuk Kasat Koryon Ansor Madukara? Ya. Perkembangannya. Terima kasih. Untuk progres ke depan ya, saya masih belajar banyak tentang karakteristik masing-masing dari para sahabat, karena tidak semua sahabat itu kan kadang mengenal kita lebih dalam. Nah, itu perlu pendekatan approach secara individual terlebih dahulu, tapi tidak menutup untuk tetap berlanjut program yang sudah dicanangkan atau yang sudah dianggarkan ke depannya. Jadi ya menyelam sambil minum air lah, kira-kira seperti itu. Program-program apa saja nih mungkin yang sudah dirancang atau yang mungkin akan jadi gebrakan dari Satgas Panser sebelumnya? Ya, betul. Untuk program yang saya rancang sebenarnya saya tidak merubah banyak apa yang sudah dirancang kasat-kasat terlebih dahulu. Jadi saya lebih ke titik poin untuk lebih mengoptimalkan apa yang sudah ada. Contohnya sepertinya dulu pernah ada apel selapanan itu untuk menjaga ketertiban kita dalam nanti bila mana diperlukan di suatu kegiatan itu sudah chemistry-nya sudah dapat. Karena di Banser mau nggak mau diakui kadang kan kalau posisi di lapangan itu, dan di lapangan itu kadang yang satu perintah ngalor, yang satu berangkat ngidul, dan yang diperintah itu bingung akhirnya. Nah, harapan kami salah satunya program apel selapanan itu berjalan, nanti isinya ya bedah PO, terus evaluasi bareng-bareng tentang kekurangan kita itu. Koordinasi itu sangat amat dan sangat penting di dalam sebuah organisasi. Apalagi pada semacam panser itu butuh sebuah pertemuan secara rutin itu untuk melakukan koordinasi, evaluasi tentang apa yang telah dikerjakan dan merancang program-program yang akan dikerjakan itu. Itu untuk struktural sudah dibentuk apa belum ini? Struktural secara resmi belum kebentuk, cuma saya sudah bahasanya koordinasi dari masing-masing person. Jadi setiap sahabat-sahabat panser kami anjurkan, kami mintai nanti untuk menempati beberapa struktural yang dibutuhkan. Seperti kalau Kaseta sudah ditunjuk secara formatur ya, tim formatur. Jadi untuk bidang lain lah seperti Roin Pokok, Politik dan seterusnya nanti
segera kita bentuk dan kita apresiasikan. Mudah-mudahan untuk pembentukan departemen-departemennya bisa berjalan dengan baik dan Amin. menghasilkan Terima pimpinan kasih. dan juga program kerja yang memang nyata itu untuk khususnya untuk Satkoyon Banser Kecamatan Madukara. Nah, mungkin itu sekilas cerita apa ya? Sekarang sahabat Juprianto ini menjadi Kasat Koryon. Saya pengen tahu sudah berapa lama jenengan jadi Banser di Madukara? Ya dulu diklat di mana itu? Nah, yaitu itulah kalau di uniknya NU bahkan di Banser juga. Saya sebenarnya resmi menjadi anggota Banser itu kan baru 2 tahun ya, 2 tahun ya, diklat 2023 akhir itulah. Di STIMIK kampus Tunas Bangsa Banjarnegara sendiri kebetulan pada waktu itu ada kesempatan diklat dan padahal secara keinginan pribadi saya cuma ingin mengajak yang lain agar ikut. Jadi tidak hanya mengajak, jadi saya juga ikut terjun mencontohkan agapangan ini ciri-ciri ini ajak pemerintah stok tapi maju dewek nuli sing ketut akeh atau gitu kira-kira gitu benar. Jadi akhirnya dari situ malah himmah atau mahabbah terhadap NU lewat jalur kebansaran semakin berkembang. Dan jadi ya bismillah kita melangkah dan malah terjebak ya ini anugerah atau musibah saya nggak tahu terjebak menjadi kasat di Madukara itulah. Terjebak dalam apa ya namanya hasanah perbanseran di Madukara yang itu. tadi niatnya ingin menyemangati yang masih muda Ya. malah diplekodo dari Kasat Koryon ini mungkin seperti itu. Kira-kira gitu. Nah, tapi yang lebih menarik tadinya kan ini memang Bapak Juprianto, sahabat Juprianto ini kalau menurut saya ini sudah masuk di kepengurusan NU ya. Betul. Di MWJ NU dan juga ketua ranting NU Desa Pagelak. Kok mau-maunya malah ikut Banser no? Apa ora ngapain melo Banser mau Banser anak buahnya mau NU. Gimana? Ya, betul sekali. Cuma saya memang punya ya semacam bisa dikatakan prinsip lah ya, bisa dikatakan prinsip. Manakala menuju suatu kebaikan itu jangan tanggung-tanggung. Jadi saya kenapa waktu sudah menjadi ketua ranting, bahkan di MPJ sudah menjadi wakil ketua Tanfidiyah, kenapa harus mau ikut Banser lagi? Karena saya prinsipnya gini, hikmah itu jangan dimulai dari tengah, jangan ujuk-ujuk juga mapan, itu juga bahaya. Ujuk-ujuk mapan terus jadi bagian sila misalnya lah. Jadi dari bawah itu lebih nikmat dan lebih apa ya, lebih mengenal lah nangane hati itu lebih plong, lebih mengena dan nanti mahabbah atau kecintaan itu tumbuhnya bukan karena semata-mata atau karena apa-apa. Ya pokoknya tumbuhnya ikhlas indah. Ya kira-kira ngono dia omong lagi ya dan angel. Mungkin jadi maksud cinta itu tumbuh karena apa? Keterbiasaan bersama. Betul. Ya gitu lah. Ya. Gampangannya matur itu di setiap kegiatan di kebanseran itu kan pasti tidak apa namanya semi militer, cuma semi militer kan. Jadi tidak di situ tidak ada batasan sekat-sekat antar sahabat satu dengan yang lain. Jadi nalikane kumpul di lapangan itu luar biasa. Itu yang apa namanya perasaannya nggak bisa diungkap kalau itu sampai kiamat kurang 2 hari pun masih keterasa kira-kira. Secara alami ketika sahabat Banser itu berkumpul lah kayak namanya itu nggak ada sekat Pak Kiai nomor mungkin itu salah satu apa ya resiko seorang Kiai seperti Kiai Juprianto ini ikut Banser itu gimana itu tadinya kan saya sendiri mungkin sebelum jadi Banser kan kalian jenengan ngapunten ini ngiyai banget dan setelah jadi Banser rasanya wis kayak lu balane dewek kayak ngono. Jadi lebih akrab. Itu gimana nih? Ya. Itu kan sebuah kerugian kalau menurut saya gitu. Kalau memang hitung untung ruginya sebenarnya saya rugi. Tapi kalau dicari nikmatnya itu ya luar biasa saya sampaikan tadi. Jadi manakala kita berkhidmah dari semua lini, bukan berarti tegese kita kok sosokan semua bisa enggak. Ya kok ide awal tadi loh Dan. Jadi jangan sampai mencari jabatan di NU, tapi kalau dipasrai atau dipercaya jabatan oleh yang lain, jangan wani-wani nolak gitulah. Kira-kira seperti itu. Tapi kan
gimana ya, dinamikanya memang luar biasa di Banser. Unik, saya merasakan unik. Mungkin ini juga termasuk apa berkahnya para muasis dulu, kenapa bisa keadaannya itu seperti ini. Nah, jadi kembalinya nanti ke karakter. Kalau karakternya misalnya memang saya sok jaim atau apa ya mungkin agak segan kalau memakai atribut Banser mungkin. Kan tapi saya alhamdulillah enggak jaim-jaim lah, pokoknya fleksibel. Ibaratnya wong anak wis dadi kiai kan malah siki ngepam Iya, kiai. betul. Pansare kuwi kebagian apa nih? Bagian apa nih? Ibaratnya mungkin yang jadi apa ya? Unek-unek dalam hati saya, oh, saya hanya manusia awam, orang awam. Itu pengen jadi panser, ya pengen dapat ilmu lah. Bagaimanapun juga seorang panser ikut apa? Anggota panser itu dapat ilmu lebih banyak ketika kita itu sering ngepam di pengajian apa secara tidak langsung kita itu banyak apa ya mendapatkan masukan-masukan ilmu dari kiai kita, dari penceramah kita yang mungkin kita kawal seperti itu. Nah, gimana itu? Oh iya. Dari tanda kutip berarti gitu ya. Orang umat di batiri lah ya. Oh, kiai ini Gus dadi pasar, lah nyong kok dadi pasar kon ngapa ngono. Iya. Ya itulah. Uniknya di situ. Ya gampangannya gini Dan. Nanti bila mana saya mengambil apa namanya? Husnudon ke depannya gini. Itu lebih ke milalah gitu aja lah. Gampangannya ngomong, oh jadi kiai paham milalah gelem diklat, milalah gelem PKD, gabung lagi sudah jadi Rama balik nanggone anak ya. Dari MBC ke Ansor itu kan balik ke anak. Itu dianggap milalah sebagaimana sebagai wujud nanti harapan dan doa kami adalah yang lain itu mengambil pelajaran di situ. Ya mudah-mudahan ada mengambil pelajaran dari situ. Jadi anggapannya loh Kang Jubibe gelem milalah diklat. Masa dewek sing ora mulang, masa dewek sing ora nyekel TPQ, nyekel Madin dan sebagainya ora gelem. Kan aneh. Nah, harapannya seperti itu. Manakala merintah itu atau mengajak yang lain untuk gabung di kepemudaan Ansor Madukara, di desa kami terutama desa Pagelak, itu mereka untuk menolak itu alasannya kurang tepat. Ya mau nggak mau harusnya. Kira-kira gitu kira-kira. Ya, berarti kan apa ya menjadi tadinya kiai itu berarti sudah dibilang kiai saya gelem dadi banser itu kan luar biasa ya karena gini seorang kiai aja yang biasanya dikawal banser kok sekarang jadi banser apa kita balik tanya lagi yang tadi bilang lo aku jadi banser kok ngapa mungkin kiai bisa jadi banser nah berarti kita membalikan apa fakta lah wong nyong kiai be gelem melu dadi banser lah paman kowe. Nah, seperti itu. Mungkin dapat apa ya? Kepenginan dadi banser kowe melalui jalan yang berbeda-beda. Betul. Ya terutama untuk kalangan kami kan background saya juga santri. Jadi walaupun gelar kehormatan kiai kan kita nggak mendaftarkan, kita nggak mengajukan, tapi ketika terjun di masyarakat tiba-tiba dipanggil kiai, ya nggak bisa nolak. Tapi kan kita tetap backgroundnya santri akhirnya ada kaidah Majiltu Tholiban. Dimanapun santri berada, walaupun dia sudah menjadi gus, sudah menjadi kiai, bahkan menjadi kalau sekarang ya artis lah, artis yang kiai, ya tetap Tholiban. Dia adalah seorang murid, dia adalah seorang santri bagi guru-gurunya. Jadi belajar harus terus, bukan berhenti belajar. Gitu. Termasuk lewat organisasi Banser ini. Kan banyak sekali pelajaran yang kita dapat di situ. Seperti itu. Ini jenengan di apa di TPQ atau pondok pesantren? Kalau secara ijobnya pondok pesantren, cuma bukan pengasuh utama saya. Saya cuma pembantu pengasuh. Iya. Pondok pesantren mana? Kebonsari, Yanatul Tolibin, Pak Yai Nur Fuad Hasan itu juga guru saya. Ya, mungkin yang mau anaknya dididik oleh Kasat Koryon sebagai santri bukan sebagai banser bisa di pondok pesantren. Ya, didikannya Tohir Batin. Dan satu yang menarik nih dari dawuh atau Syekh Hasyim Asy'ari ini seperti ini. Barang siapa yang
mau mengurus NU akan aku anggap sebagai santriku. Siapa yang menjadi santriku akan kudoakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Ya. Itu persepsi terkait dengan dawuh itu dari sahabat Jubril itu gimana? Oh ya. Ya mohon koreksi ya sahabat-sahabat dimanapun Anda berada nanti. Ini persepsi bagi saya pribadi. Di dawuh Muassis Nahdlatul Ulama tadi disampaikan yang mau ngurusi, yang mau ngurusi satu, yang mau ngurusi, terus diakui sebagai santri. Kedua, yang ketiga, kalau sudah diakui santri maka dia akan didoakan husnul khotimah bersama anak cucunya. Ini ada empat poin. Yang pertama ngurusi kan memang di kelemahan di organisasi apapun itu bahasanya ngurusi berarti setelah dia ber-SK atau setelah dia harus menjadi pengurus baru dia ngurusi. Makanya di NU nggak ada bahasa masa kerja atau masa pengurusan, bahasanya dalam masa hikmah. Hikmah itu kan adalah pengabdian, bentuk pengabdian. Nah itu menurut saya pengabdian itu yang dimaksud Hadratus Syekh, termasuk yang dimaksud lah ya. Saya rasa penafsirannya banyak nanti. Termasuk yang dimaksud Hadratus Syekh adalah ngurusi. Jadi kita ikut mengabdi di dalam organisasi NU dan tidak menunggu SK turun dan tidak setelah SK-nya habis juga. SK-nya habis terus leren orang banser, SK-nya habis leren orang tadi ketua ranting dan seterusnya tidak. Nah berarti apa? Berarti siapa yang mengurus NU? Nah dari kata-kata itu berarti hanya untuk pengurus atau gimana itu? Nanti kan ada loh nyong untuk pengurus nyong ngurang anggota apa nyong orang tegap santri nih. Itu gimana? Itu tadi justru malah ini sebenarnya bahasa ngurusi, makanya saya tadi mengatakan merupakan salah satu arti daripada ngurusi mungkin yang mau berkhidmah. Berarti tidak terpatok pada SK atau kepengurusan. Tidak harus menjadi pengurus dulu, dia harus ngurusi kan seperti itu. Makanya dulu kalau nggak salah tahun 70-an itu sudah pernah dibahas ini di muktamar keberapa itu. Hukumnya pengurus yang nggak pernah ngurusi itu pernah dibahas di PBNU. Saya agak lupa itu. Nanti ini dikilas balik. Ini berarti perlu dikelirkan ini dari sudut pandang khususnya penonton untuk media Ansor Fukara. Ini definisi pengurus yang dimaksud siapa yang mau mengurus NU. Nah itu definisinya itu yang mengurus ini siapa? Apakah harus pengurus atau semua Nahdliyin itu? Iya betul. Karena organisasi NU nanti juga tidak secara kultural saja, harus ada strukturalnya, maka mau nggak mau dibentuklah secara formal kepengurusan. Ada namanya Mustasar, Suriah, Tanfidiyah dan seterusnya, Akwan dan seterusnya itu termasuk anggota, termasuk jamaah itu. Lah, dua-duanya saling bersinergi. Yang satu secara kultural berarti dalam arti walaupun dia tidak masuk di pengurusan NU, tapi di tengah-tengah masyarakat dia sudah bisa mengurusi NU. Contohnya menyelamatkan akidah-akidah NU yang tergerus contohnya ya kaidahnya kan al-muhafadzah ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidi aslah. Apa saja yang bagus, tinggalan-tinggalan yang bagus kita jaga. Tapi tidak menolak apa perkembangan yang ada dan bagus juga seperti itu. Dua-duanya sinergi, bukan harus pengurus yang ngurusi, juga bukan yang apat di tengah-tengah masyarakat kok apatis nggak mau ngurusi, enggak. Jadi saling bersinergi. Jadi intinya dari kata-kata pembuka dawuh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini siapa yang mau mengurus NU berarti tidak hanya pengurus tapi juga anggota, juga jamaah dan beserta panom-panomnya. Intinya mengurus sesuai kemampuannya. Misalnya sebagai jamaah, sebagai anggota, logikanya tahlilan ini mungkin sebagai amalan bentuk ngurusi, ikut aktif, mungkin itu salah satu pengakuan gue melo ngurusi. Intinya seperti itu mungkin. Gampangnya berafiliasinya benar kultural dan strukturalnya. Mungkin bisa diperjelas gini, Dan. Kalau di NU nanti kita bisa sing bagian resmi karo sing ora. Ngoten mawon. Nanti sing bagian resmi ya yang pengurus struktural itu yang rapat, yang mempersiapkan program dan sebagainya. Dan yang kedua yang tidak resmi, itu yang kiai-kiai desa, kiai-kiai TP di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya sudah sangat menjaga akidah
NU itu tadi. Beserta jamaahnya. Beserta intinya. jamaahnya. Jadi orang meri tangan loh. Siapa sih ngurusi berarti nyumut pengurusi itu orang dianggap santri ini iya, ada kekhawatiran seperti itu. Iya. Dan diakoni santri ini. Santri kan kalau tembung santri itu berarti harus berhadapan-hadapan ngaji dengan sang guru. Iya, Lah, betul. kita nggak menangi Mbah Hasyim. Betul. Kita diakui santri kan luar biasa. Wis ora menangi tapi diakui santri ini. Lah itu yang paling penting di situ. Wis diakoni. Nah, wis diakoni otomatis setiap lantunan doa beliau muassis akan mendoakan terutama di antara lain mendoakan yang ngurusi tadi beserta keturunan-keturunannya husnul khotimah. Husnul khotimah tegese dalam arti kita hidup di dunia akan beda di kehidupan alam selanjutnya. Jadi membawa husnul khotimah, membawa kebaikan pindah alam tadi. Bahasane wong nek wis mati husnul khotimah berarti ya surga. Nah, berarti ini udah clear dari dakwah ini dari sudut pandang sahabat Jupri Kasat Koyon Pasar Matukara yang juga seorang ahli agama lah. Jadi itu ditekankan. Saya tuh kiainya kiai temporer. sesuai kebutuhan, sesuai request. Nah, berarti ini udah clear definisi dari apa ya pengurus itu yang mengurus itu ya. Betul. Berarti tidak berbatas, tidak terpaku pada apa ya jabatan di kepengurusan. Gitu. Jamaah juga punya peran penting dalam mengurusi NU lewat perannya masing-masing. Santri terkait santrimu tadi sudah dijelaskan apa mau diperdalam lagi nih? Iya itu tadi santri berarti orang yang ngaji langsung lewat guru, pengakuan ada guru ada murid yaitu santri namanya. Belum nanti kalau diprotoli dan banyak banget santri itu hurufnya ada sin, nun, ta, ro, ya, wah itu sinnya apa? Wah, ini mungkin periode berikutnya atau part berikutnya ya. Mungkin satu saja yang saya jadi masih penasaran. Berarti kan seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini mengistimewakan orang yang mau mengurusi NU itu jadi santrinya. Iya. Nah, kenapa santrinya bukan saya anggap sebagai saudaranya atau temannya? Itu kenapa santrinya itu? Di beberapa literatur kitab itu kan diterangkan kalau di akidah kita kan mengenal apa namanya berkah ya. Berkah itu berarti apa ya? Cipratan kebaikan dari orang-orang yang istimewa. Dan mau nggak mau kita sebagai warga Nahdien pasti mengakui beliau orang istimewa. Dan di Al-Quran ayat apa itu? Saya nggak lupa kalau ayat, karena bukan hafid. Ada kan mengatakan wala tahsabanna alladziina amwat, apa yang lain? Mohon maaf ya kalau nggak apa. Intinya kalau orang alim, orang dekat dengan Allah meninggal itu bukan berarti dia meninggal, bal ahyaun indallah wa hum yurzaqun. Dia malah justru di alam sana semakin hidup dan mempunyai hak, diberikan hak oleh Allah untuk mendoakan yang masih hidup, termasuk santri-santrinya kalau kiai. Makanya bentuk kedekatan guru dengan kiai termasuk karena ada penghentikan kalau seorang alim meninggal kelak di yaumil hisab itu ada bertanggung jawab, silakan kamu mau mengajak siapa saja. Nah paling gampang dikatakan keluar santri yang karena apa, santri berarti wong sing manut karo ajaran yang diajarkan. Makanya pengakuan yang paling enak memang santri. Nah keluarga orang mesti manut. Nah, contoh kita langsung adbah mawon Nabi Nuh punya anak gak manut waktu makanya ditenggelamkan dan seterusnya. Keluarga lagi sinten Nabi Lot, istrinya kan bahkan istrinya yang gak manut sama beliau. Makanya santri itu kalau dikatakan santri pasti manut karo kiai ya. Kalau sudah diakui santri oleh Hadratus Syekh itu berarti istimewa. Sangat istimewa menurut saya. Orang kenal, orang menangi, diakoni santri ini. Orang tahu ngaji langsung, nah itu loh. Oh, sana TV, bro, nyedak orang kan bisa diakoni santri. Disitulah. Nah itu mungkin bisa jadi senjata mungkin nanti di akhirat. Nyong santri ini Mbah Hasyim. Iya, makanya kalau di kalangan kita ada bahasannya dalilnya apa ditanya. Ketika dalil apa sebuah amaliyah ditanyakan sebuah dalilnya. Kalau kita kan sudah diberi senjata pamungkas oleh para kiai kita. Senjatanya apa? Manut kiai ini nyong. Gitu senjatanya. Dalilnya apa? Dalilnya manut kiai ini. Kiai ini ngelakoni kayak ngono, ya saya ngelakoni. Karena ada kaidah semakin orang alim itu semakin dia tidak dalil sebenarnya. Dalilnya sudah awake dewek niku. Ngelakoni apa setiap hari ya sudah merupakan dalil.
menarik ini. Berarti kita tuntaskan sekalian tentang, Waduh. tentang dawuh ini, apa dawuh kayak sih Mas Hari ini. Berarti yang poin terakhir itu saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Ya. Nah, misalkan saya lah ya, sekarang jadi mungkin bisa dibilang mengurusi NU Iya. lewat mungkin podcast kali ini mungkin syiar dalam KNU-an. Nah misalnya anaknya nanti malah jadi pengurus Muhammadiyah itu gimana? Apa masih Pasti. peserta anak cucunya atau gimana itu? Iya. Ini menarik. Nah, itu luar biasa. Makanya saya itu sering kampanye gini, Dan. Dimanapun kita sekarang, keberadaan kita sekarang, jangan berhenti untuk mencari. Saya bukan serta-merta mengucapkan itu. Saya sering mengutip beberapa itu dawuh ulama, termasuk Mbah Mus itu, Mbah Mustafa Bisri itu, kita pasti tahu semua ya, Mbah Mustafa Bisri Lembang itu. Selalu berbilang begitu. Bahkan menantu beliau, anak-anak beliau mau sekolah dimanapun, beliau tidak pernah melarang. Intinya gini, yang penting ojo leren ngaji nih. Ojo leren ngaji nih. Karena apa? Semakin orang mencari, pasti nanti akan ketemu sendirinya. Seperti itulah. Jadi kan tadi matur tentang jadi dongane Mbah Hasyim seanak turune lah kok ngomben kira-kira anak nyong bahkan putunya atau lain ada yang di luar NU lah ya. Nah, contoh terdekat kita ya mungkin kakak Muhammadiyah. Sebenarnya kalau kita mengulik itu luar biasa. Muhammadiyah dan NU sebenarnya kalau kita ya di NU mau sedikit memperluas pengetahuannya, di Muhammadiyah juga mau sedikit membuka keluasan hati dan pikirannya, ikut sebenarnya mereka adalah sepasang sandal, liwat tengen dan seiring sejalan. Karena karena ceritanya Mbah Dahlan dulu gimana dengan Mbah Hasyim, sebelum jadi Mbah Dahlan ya, Mbah Darwis ya. Terus ceritanya Mbah Wahab Hasbuloh lah dengan Mbah Yai Mas Mansur. Itu kan gara-gara ya ikut cikal bakal nanti terjadinya Ansor dan juga Bansar itu di situ dan. Nanti Mbah Wahab dengan pemikiran kesederhanaannya, Mbah Mas Mansur dengan pemikiran modernisnya. Akhirnya Mbah Wahab menciptakanlah Subhanul Watol. Itu Subhanul Watol itu cikal bakal menjadi nanti Banu dan barisan Nahdlatul Ulama dan yang sekarang kita kenal dengan Banser itu. Wah, lu gampang banget gitu. Menarik gitu. Paling seneng ini kalau sejarah. Nah iya betul. Ini kalau doplong ini cocok kalau ngombe kopi. Iya. Kopi dorong mateng saya yang pakai kopi gitu. Menarik ini menarik. Mungkin karena sebenarnya nggak tahu ini lupa nggak ada timer. Mungkin udah waktunya udah mepet ini. Siap. Mungkin ada pesan-pesan untuk penonton mungkin yang untuk Ansor Madukara. Oke. Terima kasih dan Ramin dan sahabat-sahabat Sorban Madukara, Ansor Bansor Madukara dan sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Ya untuk pesan dan kesan monggo lah kita berkhidmat di jalur NU lewat gerakan kepemudaan yaitu Ansor dan pada pasukan intinya yaitu Banser. Monggo kita niati temenan untuk diakui menjadi santri. Agar mau diakui maka kita harus tetap ngaji. Kita tetap mau belajar dimanapun berada. Ngoten mawon kira-kira lah. Terima kasih untuk sahabat Jupri yang sudah sudi menemani cerita di media Ansor Madukara pada kali ini. Menarik, banyak hal yang sebenarnya ingin kita bahas, namun karena waktu yang mepet dan terjepit, jadi nggak bisa lebih berkembang lagi. Mungkin di kesempatan lain bersama sahabat Jupri kita akan cerita lagi di media Ansor Madukara. Nah tadi mungkin dawuh dari Kiai Hasyim Asy'ari, barang siapa yang mau mengurus NU akan aku anggap sebagai santriku, siapa yang mau menjadi santriku akan kudoakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Kapan lagi kita punya kesempatan Mas untuk menjadi seorang santrinya Kiai Hasyim Asy'ari yang sudah Hadratus Syekh, keistimewaan itu luar biasa. Kapan lagi kalau tidak sekarang ikut mengurusi NU sebagai perannya masing-masing. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, ada pelajaran, ada ilmu yang bisa kita ambil dari Kang Juprianto di cerita di media Ansor Madukara kali ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.